Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah, lalu kita sama-sama panjatkan atas karunia nikmat hidayah serta inayahnya kita bisa beraktivitas seperti biasanya yang juga bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, khususnya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, keselamatan, juga eh, kesehatan, sehingga apa yang akan kita jalankan setiap harinya penuh dengan jiwa yang tenang, yang sehat, yang juga bisa memberikan motivasi untuk diri kita sendiri agar jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Hari ini hari eh, Kamis tanggal 25 Desember 2025. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada final exam, yaitu pada mata kuliah Intelijensi Bisnis dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Reja Aldiansa. Sebelumnya saya izinkan untuk mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila pada materi yang nanti saya sampaikan di presentasi saat ini banyak yang masih dalam kondisi kekurangan. Mudah-mudahan saya dapat merubah atau memperbaiki materi-materi yang jauh lebih baik ke depannya agar sesuai dengan eh, yang dapat dilihat atau dipraktikkan yang sekiranya dapat menjadi contoh untuk kita belajar bersama mengenai data visualisasi. Pada eh, presentasi ini saya akan mencoba belajar mengenai eh, data visualisasi dengan menggunakan Looker Studio. Tujuan daripada proyek ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2025 pada semester 5 di Universitas Taskia dengan program studi akuntansi syariah, yang dimana proyek ini saya coba rangkum dalam beberapa pertemuan selama satu semester di semester 5 yang menjadi eh, poin pentingnya adalah menambahnya kebermanfaatan baru atas ilmu yang diperoleh. Maka dari itu saya coba untuk eh, belajar mempresentasikan atas belajaran selama satu semester ini. Yang pertama terkait fokus proyek ini adalah untuk menggunakan data historis pembiayaan, yang dimana data yang saya ambil adalah data sampel dari laporan pada salah satu BPRS, di mana BPRS ini adalah tempat saya bekerja. Namun secara data ini adalah data private, jadi saya ambil hanya berdasarkan untuk kepentingan analisisnya saja agar perusahaan yang di mana tempat saya bekerja dapat mengimplementasikan ke depannya, khususnya saya pribadi, agar eh, menjadi hal yang relevan dengan kondisi BPLS saat ini, khususnya dalam sisi digital aplikasi. Pada latar belakang di presentasi ini adalah eh, mengenai BPL Syariah yang dimana memiliki data pembiayaan nasabah, namun secara sistem monitoring atau analisisnya masih menggunakan data manual. Maka untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, saya coba membuat suatu eh, analisis menggunakan Looker Studio aplikasinya, yang dimana nanti pada rumusan masalahnya adalah membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi analisisnya, yaitu dari aplikasi ini. Selanjutnya, eh, tujuan dan manfaatnya adalah mengidentifikasi terkait profil usaha nasabah yang paling berisiko ketika diberikan fasilitas pembiayaan.
Yang keduanya adalah membangun klasifikasi, model klasifikasi untuk memprediksi non-performing financing pada salah satu BPRS. Yang ketiganya adalah mengenai memberikan insight bagi komite pembiayaan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik atas risiko-risiko yang sudah tercermin pada analisis di awal. Lalu pada data setnya, saya menggunakan dataset multi-source, dataset terkait transaksi pembiayaan, yang dimana nantinya akan dilihat berdasarkan tanggal nasabah menerima fasilitas pembiayaan, jenis akadnya, dan juga mengenai terkait plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selanjutnya, data masternya adalah di nasabah, lalu wilayah, juga pekerjaan, serta eh, numeriknya bisa usia ataupun lainnya gitu terkait dengan kondisi kolektibilitas atau produktivitas atas angsuran nasabah yang diperoleh. Dan juga terkait metodologinya dan toolnya adalah data analitik yang di mana ETL dan cleaningnya menggunakan Looker Studio. Nah, diambil datanya adalah dari data daripada nasabah pembiayaan. Untuk EDA-nya adalah analisis statistik, rasio NPF. Modeling klasifikasinya adalah menggunakan Looker Studio. Untuk evaluationnya menggunakan ukuran atau akurasi, presisi, serta recall model. Business intelligence dan data visualisasinya, data modeling membangun sebuah relasi star scale, tabel faktor pembiayaan, tabel dimensi nasabah, waktu, produk, dan akad. Selanjutnya untuk mengenai kalkulator file-nya, yaitu Looker, memahami perjalanan pelanggan, membantu menciptakan strategi di setiap tahapan funnel. Measure-nya total portofolio, eh, lalu total NPF, lalu rasio KPI-nya, serta untuk dashboardnya sendiri, dashboard interaktifnya menggunakan Looker. Yang pertama adalah adanya KPI card untuk total portofolio, NPF ratio, serta total nasabah existing. Bar chartnya 5 sampai dengan 10 usaha nasabah dengan NPF tertinggi, khususnya pada pembiayaan UMKM. Pichatnya komposisi pembiayaan per jenis akad, tim mapnya peta wilayah berdasarkan NPF rasio, lalu ada filter wilayah jenis akad dari tanggal akad. Selanjutnya terkait rencana analisis dan visualisasinya, yaitu KPI utama total portofolio masih sama. Visualisasi kunci KPI card-nya menggunakan bar chart horizontal, juga preset dan geomet. Dashboard satu halaman utama aksesus summary dashboard dengan filter interaktif untuk wilayah periode dan jenis akad. Lalu expected output-nya eh, ini untuk tugas akhir di pertemuan ke-15, namun sudah tersampaikan terkait presentasi ini. Pada saat ini yang akan saya sampaikan mengenai dengan hasil daripada pembuatan visualisasi dasar itu. Untuk itu saya akan coba langsung ke Looker. Kita akan coba masuk ke Looker. Ini yang sudah coba saya bangun, sudah saya deploy menggunakan aplikasi Looker, yang dimana untuk membuat sebuah visualisasi data di Looker, yang pertama kita mesti memiliki dataset yaitu berupa Excel, data yang dimana apa yang akan kita olah untuk menjadi KPI-nya, lalu apa saja yang nanti menjadi poin-poin penting terhadap visualisasi yang akan kita tampilkan pada dashboard yang ada di Looker Studio. Di sini saya coba beberapa data yang sudah saya olah. Di antaranya adalah menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet, yang dimana data ini sudah eh, ada secara baik secara naming ataupun numeriknya, sehingga data ini tinggal dihubungkan atau ditambahkan ke dalam Looker Studio. Langkah yang sudah saya coba buat, yang pertama adalah
memasukkan data-data yang sudah saya olah ke dalam Google Sheet sesuai dengan eh, kriteria yang akan kita ambil mengenai KPI tersebut. Di dalam dashboard ini ada beberapa visualisasi mengenai kondisi pembiayaan baik dari sisi data sistem maupun dari nama-nama terhadap yang memaintain pembiayaan di lembaga tersebut. Sehingga dashboard ini cukup dapat menggambarkan bahwa kondisi terhadap hasil analisis yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Ya. Yang utama untuk bisa masuk ke dalam sebuah visualisasi yang sudah kita buat, ini contoh yang sudah saya buat ya, kita mesti menambahkan data. Di sini ada kolom data, ada tambahkan data, lalu kita ambil data tersebut untuk menjadi sebuah olah data yang nantinya akan kita buat seperti apa eh, visualisasinya. Nah, kita tambahkan lalu kita ambil bagian yang namanya Google Spreadsheet. Setelah kita tambahkan, maka data itu akan masuk ke dalam sebuah properti di dalam sistem aplikasi Looker Studio. Nah, atas data yang sudah kita masukkan, maka kita tinggal memilih yaitu beberapa diagram yang sudah disediakan oleh aplikasi ini, yaitu Looker. Kita tinggal pilih diagramnya, diagram apa yang akan kita butuhkan. Yang pertama mungkin yang saya ambil di sini adalah bar chart, yang dimana grafik ini menggambarkan antara pencapaian terbesar atau tertinggi sampai dengan pencapaian terendahnya. Lalu juga ada terkait line chartnya, ini juga saya coba masukkan ke dalam visualisasi sehingga angka-angka yang menunjukkan suatu grafik ini secara langsung bisa tergambarkan bahwa cabang mana yang bisa terlihat tumbuh baik dari sisi portofolio ataupun pencairan setiap marketing yang ada di cabang tersebut. Dashboardnya sendiri itu ada dashboard interaktif yang bisa difilter berdasarkan beberapa kebutuhan kita. Saya di sini coba masukkan terkait kode marketing, lalu produk pembiayaan dan juga cabang tersebut. Ini data secara konsolidasi yang nantinya kita dapat memfilter, memilih terkait eh, cabang mana atau marketing mana yang saat ini pencairannya eh, bisa kita lihat untuk menjadi suatu KPI terhadap target-target yang telah diberikan oleh sebuah perusahaan tersebut. Ini bisa kita pilih, misalnya kita coba ambil salah satu marketing dengan nama Sutisna, maka seluruh grafik yang ada pada data di sini, visualisasi di sini, dia akan mengambil satu orang tersebut ketika hanya kita pilih satu. Jika kita ambil dua naming, maka dia akan berubah secara interaktif. Nah, inilah yang membuat menarik dari Looker ini, sehingga eh, presentasi kita cukup terlihat menarik dibandingkan kita menggunakan em, aplikasi-aplikasi offline, yang dimana data itu mesti diolah juga secara offline. Namun ketika kita lakukan presentasi, maka tidak seperti yang ada di Looker ini. Tidak secara interaktif dapat berubah dan sebagainya. Nah, inilah suatu apa namanya perkembangan daripada Looker yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan presentasi khususnya dalam memvisualisasikan data. Nah, untuk dashboard pertama ya seperti ini, yang selanjutnya kita juga bisa menambahkan beberapa halaman dan memberikan nama setiap halaman. Di sini kita bisa memberikan nama sesuai dengan visualisasi yang sudah kita buat. Kalau di halaman pertama biasanya kita menampilkan dashboard secara keseluruhan mengenai kondisi yang akan kita visualisasikan.
Kalau kita fokus terhadap suatu KPI di suatu produk retail misalnya, maka kita mesti melihat tren daripada penjualan atas produk yang kita miliki, lalu produk mana yang mungkin nanti menjadi produk yang kurang produktif sehingga eh, seorang pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan secara mudah dengan melihat suatu visualisasi data ini. Nah, tadi yang pertama adalah kita menghubungkan data ini yang sudah kita ambil dari Google Sheet. Jadi ada beberapa eh, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan data untuk masuk ke dalam Looker ini. Yang pertama, kita bisa menyimpan pertama data tersebut ke dalam Google Drive, lalu kita olah menggunakan Google Sheet. Setelah itu baru kita tambahkan sesuai dengan eh, loginnya email kita, maka ketika ketiga email tersebut terhubung dalam sebuah aplikasi yang berbeda-beda, baik itu Looker, Google Sheet, ataupun eh, Google Drive. Ketika kita menggunakan email yang sama, maka data itu akan mudah terbaca menjadi data milik kita. Atau dalam eh, Google-nya ataupun di Looker-nya itu adalah data milik saya, maka data itu akan kita bisa ambil dari aplikasi tersebut untuk dihubungkan ke dalam Looker Studio. Nah, saya sudah coba membuat 10 halaman mengenai visualisasi data, yang dimana ini dapat memudahkan kita dalam mempresentasikan hasil daripada analisis terhadap kondisi tempat kita bekerja, khususnya di divisi bagian kita. Maka kita akan sudah memahami setiap hari, setiap pekan, setiap bulan bahwa data itu akan bisa terus kita update sehingga secara visualisasi itu akan terus menampilkan pergerakan-pergerakan atas bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, setelah data ini sudah kita buat, lalu kita juga bisa memilih terkait presentasi secara langsung atau mengambil menjadikan data ini sebuah PDF. Contohnya saya akan coba ambil data ini untuk saya coba download. Nah, ini akan saya coba download, lalu kita bisa pilih apakah kita akan pilih semua halaman atau kita hanya akan memilih beberapa halaman. Ya, kita akan mengambil semua halaman, maka kita tinggal pilih di sini semua halaman, lalu kita download. Nanti hasilnya akan menjadi sebuah PDF yang seluruh halaman daripada visualisasi data yang telah kita buat. Selanjutnya, ketika kita sudah eh, berikan nama-nama di sini, lalu kita juga sudah mendownload dan menjadikan sebuah laporan untuk nantinya kita laporkan ke manajemen bahwa ini adalah update terbaru terkait bagian yang sedang kita kerjakan atas proyek-proyek di tempat kita bekerja. Nah, selain daripada itu, visualisasi data yang juga dapat digunakan di Looker Data Studio ini sangat banyak fitur-fiturnya, baik dari sisi grafik ataupun eh, dari sisi kemudahan kita dalam hal kontrol data. Kita mau pilih yang mana yang akan kita masukkan, lalu untuk memfilternya eh, bagian apa aja yang akan kita filter. Contohnya misalnya ini ketika kita pilih klik tanda panah ke bawah 3, maka kita akan bisa memilih terkait dengan produk apa yang akan kita pilih seperti halnya tadi di dashboard awal. Mungkin itu pembelajaran saya untuk hari ini mengenai visualisasi data pada mata kuliah intelijensi bisnis dan data visualisasi menggunakan Looker Studio. Untuk lebih detailnya mengenai tahapan-tahapannya, saya akan coba nanti berikutnya membuat sebuah video langkah awal bagaimana memasukkan dataset yang akan kita olah,
menjadi sebuah visualisasi data di Looker. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa terus bermanfaat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu dari secara lisan saya ataupun dari data yang saya presentasikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kritik dan sarannya saya sangat mengharapkan itu agar saya dapat melakukan perubahan terkait apa yang saya presentasikan pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.